Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bermajelis ilmu di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Salat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada sore hari akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau dengan buku panduan lengkap Tarbiyatul Aulad itu masuk di pembahasan ke-12. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin bersama dengan Ustaz Fatan Ariful Ulum mempelajari bersama tentang pentingnya mengajarkan ilmu syariat kepada anak, insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengajarkan keahlian positif sebagai mata pencaharian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kewajiban yang paling mendasar dari seorang ayah atau kedua orang tua adalah mendidikkan kepada anaknya urusan syar'i. Hal ini tidak boleh disepelekan, tentang bagaimana dirinya berhubungan dengan Al-Quran, kemudian bagaimana dirinya memiliki kemampuan yang benar di dalam urusan agama ini, dalam urusan wudhu, dalam urusan sholat, dalam urusan puasa dan sebagainya. Sehingga ketika anak-anak ini besar, mereka ini telah mampu memahami syariat ini dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka yang menjadi kewajiban seorang ayah ataupun maupun kedua orang tua adalah mengajarkan keahlian positif sebagai mata pencaharian. Jangan sampai anak-anak kita ketika mereka telah memiliki ilmu agama dengan baik, tetapi di dalam urusan ini mereka terabaikan. Maka disampaikan oleh penulis, setelah ayah menyelesaikan kewajibannya dalam mengajarkan ilmu syar'i dan memberikan pendidikan yang baik berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dianjurkan untuk mengajari, memberikan pendidikan kepada anaknya agar anak tersebut memiliki pemasukan berasal dari tangannya sendiri. Sebab makanan terbaik yang dikonsumsi seorang muslim adalah yang berasal dari jerih payahnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'akal ahadukum ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amaliyatihi." Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri atau bekerja sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, li ayyah tatiba ahadukum khusmatan ala dhahrihi khairun min ayas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu.
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia minta-minta kepada orang lain. Baik orang itu memberinya atau menolak atau mengusirnya. Maka bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis di atas menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang halal itu tentu jauh lebih mulia dibandingkan meminta-minta. Banyak teladan dari para nabi, dari para sahabat yang mereka ini di dalam urusan nafkah, di dalam urusan kehidupannya, mereka ini bekerja dengan tangannya sendiri. Contoh diantaranya adalah kisah Nabi Daud alaihissalam yang makan dari hasil kerjanya sendiri dan tidak dari meminta-minta. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Daud an-Nabiyya alaihi salam kana la yakulu illa min amaliyatihi. Rasulullah bersabda bahwasanya Nabi Daud alaihissalam selalu makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Ini seorang nabi tetapi memberikan keteladanan kepada kita bahwa tetap di dalam urusan kehidupannya beliau Nabi Daud alaihissalam itu memberikan keteladanan kepada kita untuk bekerja sendiri. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam yang bekerja sebagai apa, Pak? Tukang kayu gitu. Sebagai tukang kayu, ini seorang nabi. Dia bekerja, yang terpenting adalah pekerjaan yang halal. Nah, beliau melaksanakan sebagai tukang kayu. Karena Zakaria alaihissalam najjaron. Dulu Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mulai bekerja di usia pinten, Pak? Ini kalau kita menyampaikan bahwa Rasul adalah teladan kami, maka ini juga perlu menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana anak-anak kita ini juga dilatih sejak dini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bekerja sejak usia 8 tahun. Nanti ada riwayat yang lain yang menyebutkan 9 tahun. Nanti 9 tahun ini berarti kitab kelas pinten. Kalau prakutab itu usia 6 tahun, usia 7 tahun kelas 1, kemudian 8 tahun kelas 2, ini kelas 3. Kelas 3 ini sudah bekerja, Masya Allah. Nah ini kira-kira anak-anak kita sudah kita arahkan untuk seperti itu apa belum? Masya Allah. Masya Allah. Ini saya jadi teringat dari dulu usia kelas 3 SD ini malah jadi jadi teringat tentang bapak. Jadi bapak saya dulu ketika saya kelas 3 SD itu pernah juara kelas. Jadi kalau dulu itu ada juara kelas 1, juara 1, juara 2, juara 3 begitu. Sekarang betul-betul itu hadiah yang diberikan oleh bapak ketika saya juara 1 adalah dibelikan 5 ayam. Jadi saat itu ya saya hanya bapak memberi ayam ya saya terima. Masya Allah. Diberikan 5 ayam masih kecil-kecil. Mungkin kalau kita nyebutnya diri, ayam kecil tapi sudah tidak terlalu kecil lah. Kemudian diajari cara bikin kandang. Jadi mau ngambilkan bambu, kemudian bapak ini ngajari cara menggergaji dan sebagainya. Nah ini mulai diajarkan, kalau menurut ini ya berarti sekitar 3 SD itu sama. Mengajari untuk memelihara ayam yang kemudian menjadi banyak sampai 20-an lebih. Ayam sampai 20-an lebih.
Jadi hariannya ya bagaimana memelihara ayam gitu. Ketika teman-teman lewat depan rumah pada berangkat sekolah jam 6:30, saya kalau berangkat jam 7 kurang 1/4. Jadi ngurusi ayam dulu, ngurusi ayam gitu, masya Allah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti apa? Ya kepada anak-anak kita sudah kita pikirkan bagaimana di usia 8 tahun sudah mulai diajari apa yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Nanti ada dalam buku pembahasan Agar Anak Mandiri karya Muhammad Hussein, ini dijelaskan apa yang perlu diberikan kepada anak di usia dini. Tidak langsung memberikan pekerjaan, tetapi dengan cara-cara apa yang nanti akan dijelaskan insya Allah di akhir pertemuan ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun sudah ikut berdagang ke Syam. Jadi ketika usia 8 atau 9 tahun Rasulullah bekerja sebagai penggembala domba. Di dalam buku Nizar Abazah, nanti ada buku judulnya Bilik-bilik Cinta Muhammad, disampaikan ada setidaknya 3 hikmah atau 3 alasan mengapa Nabi Muhammad SAW ketika kecil memutuskan untuk bekerja menggembala kambing atau domba. Di antara yang saya sampaikan di sini adalah salah satunya adalah karena menggembala kambing atau domba tidak butuh modal, gitu. Kan dia menggembalakan milik orang lain, gitu, milik saudaranya. Kemudian tinggal menggembalakan saja. Nah, kemudian mendapatkan sesuatu dari situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk kita semuanya perlu memikirkan apa-apa yang perlu diberikan kepada anak. Selain anak-anak ini kita arahkan, kita didik dalam urusan ilmu syar'i, mereka juga perlu dibekali tentang kemandirian hidup. Selain para nabi, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW pun banyak dikisahkan bekerja dengan berbagai jenisnya, menghidupi diri dan keluarganya. Bahkan ada yang terkenal kaya raya dengan bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Dengan demikian, maka seharusnya kita semuanya umat Islam semangat di dalam bekerja dan mendidikkan hal ini kepada anak-anak kita. Yaitu anak harus disiapkan siap bekerja dengan yang halal untuk menghidupi dirinya kelak, daripada menjadi pengemis dan peminta-minta. Di sekitar kita banyak nih, berbagai jenis variasi orang meminta-minta nih. Ada yang terus terang meminta keliling ke rumah-rumah. Ada yang dicat manusia silver. Ya Allah ya Rahman, begitu. Ada yang dengan gitar, ada di daerah Demak Ijo itu malah dengan solawatan gitu. Jadi solawatan, kemudian ada temennya yang muter meminta uang kepada para pengendara di jalan itu. Maka bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa bekerja yang halal itu jauh lebih mulia dibandingkan sebagai peminta-minta. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan syarah terhadap hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi. Beliau mengatakan bahwa bekerjanya seseorang itu dianjurkan dengan catatan ia tidak meyakini bahwa rezeki yang ia dapatkan adalah dari hasil kerjanya. Tetapi ia wajib meyakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara pekerjaan ini.
Adapun pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang diperbolehkan atau mubah, bukan pekerjaan yang batil, sia-sia dan membahayakan diri. Dan hadis tersebut juga memperingatkan agar menahan diri dari meminta-minta dan mengemis kepada orang lain. Itu juga perlu kita didikan kepada anak-anak, meluruskan niatnya bahwa bekerja itu adalah salah satu jalan ibadah yang harus dilakukan untuk mendapatkan harta yang halal. Kita sampaikan bahwa ini menjadi ikhtiar yang di dalamnya termasuk di dalam urusan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Asy'adi mentafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat adalah memperoleh sesuatu yang ada di sisi Allah dan bersedekahlah. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk memikirkan akhirat kita, memikirkan kebahagiaan di akhirat, karena akhirat itu jauh lebih baik daripada urusan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak. Dan jangan sekali-kali kamu merasa cukup dengan hanya sekedar memperoleh kepuasan nafsu dan meraih berbagai kelezatan. Jadi kita memikirkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita jangan sampai puas hanya untuk urusan dunia, tetapi kita harus memikirkan bagaimana nanti di akhirat kita juga mendapatkan kebahagiaan. Gimana caranya? Dengan menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk akhirat kita. Kemudian, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniamu. Maksudnya adalah kami tidak memerintahkanmu agar menyedekahkan seluruh harta kekayaanmu sehingga engkau menjadi terlantar. Akan tetapi berinfaklah untuk akhiratmu dan bersenang-senanglah dengan harta duniamu dengan tidak merusak agamamu dan tidak pula membahayakan akhiratmu. Tapi kemudian dijelaskan kembali di penjelasan selanjutnya, ketika engkau mensedekahkan hartanya, maka tidak semuanya diberikan, tetapi ada sebagian yang digunakan dalam urusan dunia. Jangan sampai kita mensedekahkan semuanya tetapi menjadikan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita justru terlantar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan menganugerahi harta kekayaan ini. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan bersikap sombong dan berbuat berbagai maksiat terhadap Allah, serta tenggelam di dalam kenikmatan dengan melupakan pemberi nikmat itu. Nah, jangan sampai
ketika kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan menyiksa mereka atas perbuatan itu dengan siksaan yang paling berat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal ini maka kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita bagi, ada sebagian untuk akhirat kita, ada sebagian untuk kehidupan di dunia. Dan ketika digunakan dalam urusan dunia, ini pun pada hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perlu disampaikan kepada anak-anak ketika kita mendidikkan kepada anak-anak dalam urusan bekerja atau mencari rezeki. Jangan sampai ketika mendapatkan rezeki semuanya dihabiskan untuk urusan dunia. Jangan sampai ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala justru digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, seorang laki-laki berjalan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat ketabahan dan giatnya mereka. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, seandainya jerih payah itu dilakukan di jalan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ia keluar untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia keluar untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang telah renta, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia berada di jalan Allah. Namun jika ia keluar untuk bekerja karena riak dan kebanggaan, maka ia berada di jalan setan. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika seorang bapak keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, ini dikategorikan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Nur Hafidz Suwaid menjelaskan bahwa ketika ada seorang ayah, dia berusaha untuk mencari nafkah hanya yang halal. Dia berusaha mengeluarkan jerih keringatnya untuk bekerja hanya yang halal, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian di perjalanan meninggal dunia, maka meninggalnya fi sabilillah. Masya Allah. Berarti ini bapak-bapak dengan berbagai variasi pekerjaannya, ketika diniatkan untuk kebaikan keluarga, berusaha untuk mencari hanya yang halal, mencukupkan diri untuk hanya mengambil yang halal, kemudian tidak tertarik untuk mencari harta yang haram. Ini bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita mendapati sunnah yang suci menganjurkan kita untuk mencari rezeki sebagaimana Al-Quranul Karim memerintahkannya. Kemudian begitu banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa mencari rezeki merupakan ibadah. Jadi ketika bapak keluar dari rumahnya untuk bekerja, meniatkan mencari rezeki yang halal, itu masuk di dalam kategori ibadah. Jazakallahu khair.
Perbedaan antara kerja yang berubah menjadi ibadah dan kerja yang dilakukan non-muslim, bahwa sebuah kerja berubah menjadi ibadah disebabkan niat seorang mukmin yang jujur dan mengharap pahala ibadah dari kerjanya. Jadi dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi kewajiban ayah untuk mengajarkan keterampilan positif kepada anak yang dengannya ia mendapat penghasilan, agar si anak hidup dari rezeki halal dan terjauh dari perkara haram dan subhat. Sebagian pendidik menyatakan bahwa sangat baik bila setelah mengajarkan ilmu-ilmu syar'i yang harus dikuasai, ayah memperhatikan kesukaan dan kecenderungan anak terhadap profesi yang hendak ia tekuni, selama profesi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Anak punya potensi di suatu hal, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terjaga agamanya. Jangan sampai mungkin pekerjaannya secara sederhana tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ketika dilaksanakan justru mengganggu ibadahnya. Ini juga perlu dihindari. Pekerjaan yang dimana nanti di jam sholat tidak boleh izin misalnya. Dulu ada salah satu wali di Pondok Rumah Sajadah ini yang ibunya kerja di suatu pabrik. Kemudian kami ketahui ibunya tadi keluar dari pabrik itu. Maka kita kemudian tanya kepada anaknya, kenapa kok ibu keluar gitu. Anaknya menyampaikan bahwa di pabriknya ada aturan baru, perempuan tidak boleh pakai jilbab. Maka sang ibu tadi memutuskan apa? Memutuskan lebih baik keluar daripada harus bertentangan dengan syariat Islam gitu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memilihkan hal-hal pekerjaan atau meningkatkan atau mengembangkan potensi pada anak, perlu diupayakan jangan sampai bertentangan dengan syariat Islam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Bersungguh-sungguhlah di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Tamaklah, jangan mudah cukup di dalam hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan akhirat. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki dia lakukan, sebab kata seandainya itu membuka perbuatan setan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting disampaikan kepada anak-anak kita bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nanti para ulama menjelaskan, ada beberapa penjelasan apa yang disebut sebagai mukmin yang kuat.
Ada yang kategori pertama adalah urusan agamanya kuat, memiliki pemahaman agama yang kuat, memiliki keimanan yang kuat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang menjelaskan memiliki tubuh yang kuat, yang dengan tubuh itu dia mampu berjuang untuk menegakkan Islam. Kemudian yang ketiga, ada yang menjelaskan mukmin yang kuat ini diantaranya adalah kuat dalam urusan finansial, sehingga orang tadi tidak merendahkan kehormatan dirinya dengan meminta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Anas bahwasannya seorang laki-laki Ansor datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepada beliau. Beliau bertanya, "Adakah sesuatu di rumahmu?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya, ada selembar alas pelana keledai. Sebagian kami pakai sebagai selimut dan sebagian kami pakai sebagai tikar, serta sebuah wadah dengannya kami minum air." Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawa keduanya kepadaku." Maka kemudian laki-laki itu pun membawa keduanya kepada beliau. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil keduanya dengan tangannya dan bersabda, "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Maka seorang laki-laki berkata, Aku bersedia membeli keduanya seharga 2 dirham. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan kedua barang itu kepadanya dan mengambil 2 dirham, lalu menyerahkannya kepada si laki-laki Ansor. Beliau bersabda, "Beli makanan dengan 1 dirham, lalu berikan kepada keluargamu, dan beli kapak dengan dirham yang lain, lalu bawa kapak itu kepadaku." Kemudian ia membawa kapak menghadap beliau. Beliau mengikat kapak itu pada sebatang gagang dengan tangannya sendiri. Kemudian bersabda, "Pergilah dan cari kayu bakar. Jangan sekali-kali aku melihatmu selama 15 hari." Kemudian laki-laki itu pun melakukannya. Kemudian ia datang dan telah mendapatkan 10 dirham. Sebagian ia belikan baju dan sebagian yang lain ia belikan makanan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang meminta-minta. Meminta-minta itu akan menjadi noda di wajahmu pada hari kiamat." Nah, ini ketika ada orang meminta-minta, ini diantara ikhtiar yang bisa kita berikan kepada orang yang meminta-minta tadi. Tidak kemudian memberi langsung harta dari harta kita, tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh laki-laki Ansor yang meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau Rasulullah Muhammad SAW lebih memilih untuk mengajari kepada lelaki tadi agar dia mendapatkan rezeki dengan cara bekerja atau dengan keringatnya sendiri, bukan dengan meminta-minta. Saya teringat di Magelang, saya dulu tinggalnya di Magelang, Pak. Ada namanya Terminal Gerabak. Mungkin pernah ada yang mampir ke Terminal Gerabak. Terminal Gerabak ini mungkin di antara terminal yang tidak ada premannya. Kenapa? Karena premannya sudah dirubah menjadi takmir masjid. Dibikinkan masjid di situ, diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Mereka para preman ini, para takmirnya adalah preman-preman yang tobat. Ada seorang kiai di sana namanya Kiai Haji
Johari Mustafa. Kiai Haji Johari Mustafa kalau sama saya, beliau ini tingginya ya lebih tinggian saya, badannya kecil tetapi masya Allah memiliki nyali yang tinggi. Sekarang kalau di Magelang ada pondok namanya Pondok Al-Ittihad, itu milik beliau. Ada pondok juga namanya Pondok At-Taqwa, itu milik beliau. Ada 2 pondok, kemudian beliau sekarang punya biro haji umroh dan sebagainya. Ini para preman ini yang namanya preman biasanya kan narik apa itu? Narik pajak, tapi bukan pajak. Kemudian diajak ngobrol, kamu sebenarnya butuhnya apa gitu. Butuhnya apa? Yo nguripi anak bojo lah mungkin. Maka kemudian diajak ngobrol, kamu tak kasih pekerjaan yang halal mau ndak gitu. Dijamin, maksudnya dijamin kalaupun ndak laku nanti ada uang yang diberikan kepada para preman tadi. Ada yang diberi tugas untuk jaga warung. Ada yang diberi tugas untuk tambal ban. Aku soalnya ingin tambal ban. Ya dia tambal ban. Nanti kalau kamu perlu makan, keluargamu perlu makan, belinya di sana di warung ini. Jadi mutualisme, saling membantu di situ. Beberapa orang dibuat seperti itu. Kemudian lama-lama mereka akrab, mereka tidak lagi berprofesi sebagai preman, kemudian diarahkan untuk ke masjid, lebih mudah untuk ke masjid, kemudian sholat dan akhirnya menjadi takmir masjid. Maka suatu ketika ada preman dari kota lain datang ke situ, mabuk-mabukan di situ, yang bereskan takmir masjid. Yang bereskan takmir masjid. Kenapa? Ya karena memang mereka dulu juga seperti itu. Kalau kamu mau seperti itu, jangan di sini, boleh di mana boleh. Bismillah ya. Duduk. Ya. Masya Allah. Gitu. Takmir masjid, jadi takmir masjid, kemudian yang mengembangkan yang ada di sana. Maka bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini diantara yang terjadi saat ini, gitu. Yang terjadi saat ini, mereka ini yang awalnya berprofesi sebagai peminta-minta, kemudian atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan mereka justru mampu untuk mencari rezeki yang halal dan bahkan menjadi takmir masjid, menjadi pengurus masjid. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita mempelajari terus apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita. Ini usia masih 7 tahun, usia masih 6 tahun kalau prakutab, usia masih 10 tahun, masih belajar. Terus bagaimana mendidikkan kepada mereka agar mereka ini memiliki kemampuan kemandirian diri untuk mendapatkan rezeki yang halal. Muhammad Hussein di dalam bukunya menjelaskan di sini ada beberapa hal. Anak hendaknya dilatih sejak dini seperti dengan memberikan latihan berupa pekerjaan-pekerjaan berikut ini. Yang pertama adalah melatih anak melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di rumah. Termasuk di dalamnya memberi pekerjaan di rumah. Seperti pekerjaan yang biasa dilakukannya dan membantu kedua orang tuanya melakukan pekerjaan rumah. Ada yang ditugasi untuk nyapu lantai, ada yang ditugasi untuk mungkin buka korden jendela, kemudian membuka jendela. Ada yang tugasnya membantu di dapur dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan semenjak dini, sehingga anak ini tidak terbiasa untuk diam diri. Kalau zaman sekarang ya nonton TV atau nonton gadget dan sebagainya. Tapi mereka dilatih untuk apa? Ikut melakukan sesuatu pada hal yang positif. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa kalau kamu tidak menjalankan
amal soleh, kamu tidak menggunakan waktumu untuk amal soleh, maka kamu pasti akan disibukkan dengan amal buruk. Gitu. Kalau engkau tidak menggunakan, engkau tidak menghabiskan waktumu untuk amal kebaikan, maka engkau akan disibukkan dengan amal keburukan. Nah, ini dasar yang bisa menjadikan dasar bagi kita bahwa jangan sampai anak-anak kita ini banyak waktu luang yang kemudian disalurkan pada hal-hal yang tidak baik. Jadi diantaranya tadi penulis menyampaikan dilatih dengan diberi pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tentu kalau usianya masih sangat belia, ya pekerjaan yang ringan, atau mungkin nyulai kursi, nyulai meja dan sebagainya. Beliau menjelaskan di sini di antara hal lain yang bisa diberikan kepada anak agar memiliki keterampilan adalah dengan dilatih, di antaranya menjahit ketika ada pakaiannya yang rusak, dikasih tahu cara jahitnya seperti ini. Kemudian di antara yang lain adalah membetulkan listrik. Misalnya ada lampunya mati, sudah harus ganti, ya, diajari cara memasang lampu seperti ini. Mungkin kalau ada urusan air, perairan, ada kerannya yang jebol, nah dilatih, diajari bagaimana cara membetulkan keran. Jangan sampai bahkan dalam urusan sendiri tidak bisa. Dulu ada calon santri mukim di sini, masih calon saat ini datang dari Sumatera jauh ke sini dengan koper besarnya, datang ke sini kaget ini apa? Di rumah tidak pernah nyapu, tidak pernah ngepel, nggak pernah nyuci baju, ada pembantu di rumahnya. Gitu. Menyampaikan, saya ini di rumah lepas sepatu aja dibantu. Gitu. Lepas sepatu aja dibantu. Ini masih usia mau masuk MTS, udah besar sebelumnya. Ada lagi, saya dulu tinggal di daerah Kusumanegara, Pak. Ada Masjid Al-Kausar, kampus UTJ. Nah, saya dulu tinggalnya di masjid itu, kebetulan tinggal di situ. Nah, di tetangga masjid itu ada kos-kosan. Ada kos-kosan itu saya lupa per bulannya sekian juta gitu. Itu per bulan, bukan per tahun, tapi per bulan. Itu sekian juta. Tentu kos-kosan elit lah kan. Kos-kosan elit ada AC-nya, ada lemari esnya dan sebagainya itu. Itu pemilik rumah tadi menyampaikan, Mas, di kos-kosan penyewaan saya ini ada seorang mahasiswa, sudah mahasiswa itu nyewanya 2 kamar, satunya untuk pembantunya, gitu. Satunya untuk pembantunya, bahkan dalam urusan harian dia sudah kuliah di jurusan kedokteran salah satu di kampus Jogja ini, itu nyewanya 2 kamar, satunya untuk pembantunya. Jadi yang nyuci, yang ya Allah ya Rabbal ini sampai usianya sudah dewasa, tetapi dalam urusan kemandirian, bahkan kemandirian diri, bukan dalam rangka untuk ini kemandirian mencari nafkah yang halal, bukan. Dalam urusan kemandirian diri dia tidak mampu gitu. Kenapa? Sudah terbiasa dari rumah seperti itu. Maka jangan sampai hal ini terjadi pada rumah-rumah kita. Kita mulai dari anak-anak kita semenjak belia, semenjak usia dini sudah dilatih bagaimana mereka bisa mandiri dalam urusan diri, sampai nanti bisa kemandirian dalam urusan finansial. Bahkan disampaikan di sini oleh penulis,
Selain menjahit dan membetulkan listrik, anak dilatih melakukan keterampilan pertukangan, mengecat pintu, jendela dan dinding rumah, menyetrika pakaian dan berbagai hal, diantaranya memperbaiki beberapa alat-alat rumah tangga seperti gas atau sepeda. Nah, jadi misalnya rumahnya perlu dicat, itu juga ngajak anak, yuk kita ngecat. Walaupun mungkin hasilnya juga bagi kita kurang memuaskan, tapi tidak masalah. Ini tugas kita adalah bagaimana mendidik kepada anak-anak kita. Buatan malah dilarangnya. Insyaallah. Jadi mengecat pintu, mengecat jendela dan dinding rumah. Kemudian kalau putri ya mengajari menyetrika pakaian. Ada beberapa santri, khususnya santri baru ini, ketika ada gas di pondok ini habis, disuruh nyopot dan masang, nggak bisa, Pak. Gitu. Ini nyopot gas, masang gas, ternyata tidak semuanya bisa. Gitu. Ada yang memiliki kekhawatiran nanti kalau terjadi apa, begitu. Maka saya sampaikan ke beberapa santri, ini ada keran jebol, ayo siapa menangani gitu. Masalah jadi nggak jadi udah, yang penting kamu latihan untuk ini, jadi bagian latihan. Nanti kalau semakin parah gimana? Serahkan pada tukang. Silahkan ada. Tapi ada latihan di situ, ada latihan di situ. Tapi kalau urusan hanya sebatas keran dan sebagainya, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Ini diajari bagaimana ada keran jebol ini, gimana cara menggantinya dan sebagainya. Kadang santri saya ajak keluar untuk beli keran gitu. Ya, saya bisa beli keran, tapi saya minta santri ikut Ustaz keluar beli keran. Dia ya saya minta untuk yang beli ini uangnya silakan beli. Kemudian ketika ada santri kita tugaskan untuk mendata keperluan pondok, ada sapu, ada pel dan sebagainya, latihan mendata. Kemudian ya kamu yang beli juga, saya ajak untuk keluar, silahkan transaksi dengan pemilik toko. Ini dibeli, ini butuhnya berapa dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga perlu dilakukan di rumah. Mungkin ibu mau masak tertentu butuh butuh cabai atau garam, ajak anaknya yuk beli garam di warungnya siapa dan sebagainya. Kemudian poin selanjutnya, anak harus dibiasakan sejak dini untuk memahami bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang mulia bagi dirinya. Pekerjaan itu tidak menjadikannya rendah atau hina. Ajarkan pula bahwa nilai seseorang itu tergantung pada apa yang dapat dihasilkan dan dipersembahkan bagi masyarakat. Siapa saja yang di sore hari berada dalam keadaan lelah lantaran mencari nafkah, maka di sore itu dia memperoleh ampunan. Perlu disampaikan kepada anak-anak bahwa pekerjaan ini, tugas-tugas ini tidaklah tugas yang menghinakan diri. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika sudah menjadi nabi, beliau sampaikan kepada para sahabat bahwa dulu waktu kecil saya ini sebagai penggembala kambing. Itu disampaikan kepada para sahabat. Rasul tanpa malu menyampaikan hal itu. Ini secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka bahwa di antara yang kebaikan yang bisa dilakukan di usia dini adalah melakukan hal tersebut. Dan itu yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat, apa yang perlu saya lakukan untuk anak-anak saya ketika masih kecil. Masya Allah. Selanjutnya, tunjukkan sikap tidak senang di hadapannya terhadap orang yang meminta-minta di jalan-jalan namun tidak mau bekerja. Ini ketika kita melewati suatu jalan, kemudian ada orang yang meminta-minta begitu, kemudian sudah melewati orang tadi, disampaikan bahwa kamu jangan jadi seperti itu.
Bapak lebih seneng kamu bekerja memikul apa sampai bisa jadi tangannya kapalan daripada kamu mendapatkan uang yang banyak tetapi dengan cara meminta-minta. Itu perlu disampaikan kepada anak-anak, sehingga jangan sampai anak-anak melihat itu suatu hal yang wah ini inspirasi, saya bisa dapat uang banyak. Jangan sampai begitu. Masya Allah. Saya itu pernah menjumpai itu. Saya naik motor sama anak-anak begitu, kemudian di rumah itu dia kok membawa toples itu digini. Kamu ngapain itu? Kok kayak yang di jalan itu? Oh astagfirullahaladzim. Ternyata kalau nggak dijelaskan itu menjadi inspirasi bagi anak-anak. Gitu. Kan kita ini gampang banget tinggal ada duit gitu. Minta uang untuk beli makanan susah gitu. Dari orang tua ini ada melihat orang di pinggir jalan cuman melakukan sesuatu dimasuki uang gitu. Jangan sampai anak-anak berpikir begitu. Maka ketika kita melewati seperti itu nanti disampaikan kepada anak-anak bahwa kita lebih senang engkau ini bekerja dengan giat mendapatkan uang yang sedikit tapi halal daripada mendapatkan uang banyak dengan cara meminta-minta. Dan di dalam agama kita Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga begitu, lebih menyukai orang yang tidak meminta-minta. Ajarkan kepada anak bahwa orang yang sekolah, berpendidikan dan keluarganya yang telah memberikan nafkah kepadanya tidak sepatutnya tetap menganggur dan tidak bekerja. Dia pasti dapat bekerja. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pedesaan kota Mesir, mereka telah cukup jika dapat bekerja di ladang atau sawah. Gitu. Ini mereka di masa di mana di Mesir, ya apapun yang bisa dilakukan, yang penting halal, sudah mampu untuk mencukupi dalam kehidupannya. Jangan sampai sebagai peminta-minta. Tadi saya sampaikan kepada para santri di Kutab, kita sampaikan, bahwa kamu dari rumah ini membawa sesuatu, kamu titipkan di kedai gitu. Kamu titipkan di kedai, kamu dapat uang saku orang tua berapa? Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ini cara sederhana. Kamu beli agar-agar itu, serbuk agar-agar harganya berapa? Ya paling 3.000. Kamu tambahi air sama gula pasir misalnya. Kamu potong-potong jadi misalnya 10, kamu kira jadi berapa itu? Oh iya ya tadi. Ya coba kamu mencoba begitu. Dan ikhtiar mungkin dari setelah ini monggo dari bapak-bapak ibu juga memikirkan itu. Nanti anak-anak pulang berangkat ke sekolah ini tidak usah dibawain uang jajan. Bawanya nopo sesuatu yang bisa untuk dijual gitu. Ini saya dapatkan saat dulu saya masih kecil, Pak. Saya dulu waktu SD ini berangkat ke sekolah, itu yang saya bawa adalah lasep. Tahu lasep betul nggih? Duku kecil nih loh, Pak. Jadi kami punya kebun salak, ada di situ ada lasepnya. Itu kita ambil, saya sama ibu itu ngambil, kemudian dimasukkan ke dalam plastik begitu. Kemudian ketika berangkat sekolah, itu saya di tas saya itu penuh dengan lasep. Ini anak SD tapi membawa tas besar penuh begitu. Saya taruh di depan itu ada namanya ada sepeda yang ada pelantangannya itu, ya taruh di situ, saya masukkan itu. Sampai di kelas saya jual. Saya dilatih oleh orang tua untuk begitu, untuk jualan. Kamu apa sih? Ini di rumah ada ada lasep, ya sudah dijual aja di rumah. Dibawa dari rumah, dibawa ke sekolah, kemudian dijual. Nah, ternyata dengan hal-hal sederhana dari rumah ini kemudian terasa, maksudnya apa? Ada inspirasi di berbagai tempat itu muncul. Oh iya, ini ada peluang gitu. Ada peluang. Saya dulu SMP itu melihat ada orang bikin stempel, itu saya ada peluang kan.
kalau saya bikin stempel di sini saya dapat berapa gitu. Waktu itu masih SMP begitu. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, daripada punya buku ditulisin namanya, buat aja stempel gitu. Ya, saya cari stempel, membuatkan stempel, ditaruh di situ, kemudian diberikan. Nah, dapat pemasukan sampai saya ini juga monggo nanti bisa menjadi inspirasi mungkin buat bapak-bapak ibu sekalian nanti ketika anak sudah besar. Termasuk ketika saya SMA itu, bapak itu ini baik apa bukan baik. Saya kerja sama dengan bapak. Kerja dengan sama bapak itu kalau bayar SPP telat, Pak. Gitu. Jadi kalau sudah dapat 3 bulan itu biasanya bapak dapat surat pemanggilan dari sekolah. Surat keterangan kalau 3 bulan belum membayar SPP. Tapi bapak tahu itu saya gunakan untuk modal kerja. Saya modal jualan gitu. Dan saya tahu bapak sudah dapat surat. Ya Pak, besok pagi saya bayarkan gitu. Nanti 3 bulan lagi buat modal lagi. Itu hal-hal seperti itu terus muncul. Oh iya ya. Datang jualan pakaian Pak. Saya SMA jualan pakaian. Jualan pakaian, kemudian kuliah juga masih begitu dan sebagainya. Ini dari mulai SD ternyata, dari mulai SD dilatih oleh kedua orang tua saya untuk terbiasa mencari kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, pada saat liburan sekolah hendaknya anak dimasukkan pada salah satu toko, warung atau pabrik, atau diikut sertakan membantu orang tuanya di sawah, diikut sertakan orang tuanya untuk berdagang atau pekerjaan lainnya agar anak lebih termotivasi gitu. Kalau ada bapaknya yang berdagang, anaknya diajak saat liburan, diajak ke pasar, kulaan dan sebagainya. Ini bagian dari latihan melatih anak-anak untuk ini loh, bapak ini berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan rezeki yang halal gitu. Dan anak kan terbiasa nanti cara interaksi dengan para penjual begitu dan sebagainya. Di sini itu tadi dimasukkan pada salah satu toko, warung atau pabrik, atau diikut sertakan membantu orang tuanya di sawah. Ada orang tuanya misalnya di antara kita ada yang ke sawah, jadi ajak ke sawah, cara nanam bagaimana dan sebagainya, dan pekerjaan lainnya. Orang tua juga diperbolehkan memberikan upah berupa uang kepadanya, sehingga anak pun akan merasa senang bekerja dan meneruskan pekerjaan tersebut atas dasar keinginannya sendiri. Anak hendaknya terus diusahakan melakukan pekerjaan-pekerjaan di musim libur sekolah agar pengalamannya terus bertambah banyak. Mau terpikir dan memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan yang sama pada saat dia memilih untuk bekerja sendiri. Mungkin sebagian bapak ibu tidak asing dengan salah satu dokter yang sering ke rumah sajadah, namanya Dokter Romi, yang biasanya kalau ada khitanan massal itu beliau yang menangani. Beliau punya anak itu kalau 7 namanya, kalau enggak 6, 7. Itu ayahnya itu sebagai dokter, ibunya sebagai dokter. Tetapi kalau kita jumpai di beberapa masjid itu nanti ada bingkisan oleh-oleh haji, Romi Robani begitu. Itu beliau. Siapa yang bekerja? Anak-anaknya. Sebagian dari mereka masih SD. Saat itu paling besar itu sekitar kelas 5 SD. Masih kecil-kecil itu, masih kecil gitu. Kalau ke rumahnya itu Masya Allah, ada yang bagian memasukkan kacang, ada yang diajari caranya bagaimana, dilatih bagaimana tetap bisa steril gitu. Ini anak-anak dilatih seperti itu. Ayahnya nempel itu, padahal sudah dokter, ayahnya dokter, ibunya dokter, anaknya dilatih kemandirian sampai seperti itu. Saya pernah paling dekat dengan sini itu di Masjid Al Furqan
Al Furqon kelurahan Sido Arum nggih. Ini Pak Heri itu tertempel di situ deh, Masya Allah. Ini Pak Romi nempel sampai sini, pada rumahnya di Melati. Di Melati. Ketika ada orderan itu nanti mereka anak-anaknya itu diajak. Anaknya diajak untuk bersama-sama melatih kemandirian anak-anak. Kemudian selanjutnya, biasakan anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat usaha kecil-kecilan, seperti membeli alat-alat rumah tangga, membeli mainan, makanan atau pakaian, kemudian menjualnya langsung kepada kerabat itu, tetangga dan kenalan-kenalannya, atau menjualnya di warung-warung kecil. Kalau di sini nopo nggih, kedai mungkin nggih. Sehingga anak terbiasa dengan sistem berdagang yang baik. Monggo nanti dari bapak-bapak ibu-ibu yang berkenan nanti melatih anak-anaknya untuk kemandirian ini bisa memanfaatkan kedai yang ada di rumah sajadah. Itu tiap hari masuk, insya Allah buka. Nanti tinggal menghubungi ke nomor yang bisa dihubungi, ada nomor Ustadz Fajar sebagai penanggung jawab. Nanti Ustadz, saya mau nitip apa gitu, monggo. Kalau di antara hal yang menjadi catatan kami, yang penting bukan es, bukan gorengan tanpa micin. Nah itu apa, mungkin jualan beli salak di mana sekarang salak kan murah ya Bang. Salak murah, beli sekian kilo gitu, dijual di sini satunya 500 rupiah gitu. Itu udah dapat banyak nih kemarin. Sekilo itu kan berapa? Sekarang 3.000 nih Bang. 3.000 udah dapat sekilo gitu. Insyaallah. Itu bisa dengan kalau tidak nabung, kalau tidak mau apa namanya yang rumit dulu begitu. Dulu ada santri yang jualan susu gitu di rumah, bikin sama keluarganya, bikin susu kedelai dan sebagainya. Monggo nanti bisa dikembangkan hal-hal yang seperti itu. Ini bisa selain ini selain ini menjadi pendidikan buat anak-anak, ini juga menanamkan kepada anak-anak bahwa ini adalah ikhtiar yang mulia. Ini ada ikhtiar yang mulia. Kita ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang halal, maka ini adalah sesuatu yang mulia dan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang penting juga bersikap tegas terhadap anak dan ajarkan mereka akhlak yang baik. Harus amanah, harus jujur, yang dijual harus yang halal, mendidik takut terhadap usaha yang haram, dan jangan sampai melakukan tipu daya atau berbuat curang di dalam bermuamalah. Itu hal-hal yang bisa disampaikan kepada anak-anak, dan semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dari bapak-bapak ibu-ibu bisa mengambil pelajaran yang kita pelajari pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ustadz Wahyu Setiawan. Tafadhol.